praktikum yang ketujuh, yaitu dengan tujuan osmoregulasi hewan akuatis. Nah, praktikum ini bertujuan untuk mengetahui indikator-indikator perubahan fisiologis pada hewan akuatis terhadap gangguan osmoregulasi. Nah, yang kedua yaitu mengetahui efek fisiologis beberapa senyawa kimia terhadap hewan akuatis berupa ikan. Cidaut. Selanjutnya yaitu adapun alat dan bahan yang akan kita gunakan pada praktikum hari ini, yaitu ada 2 buah wadah, aquades, sendok, tisu, deterjen, garam, dan 2 ekor ikan. Praktikum ini yaitu yang pertama kita menyiapkan 2 buah wadah. Selanjutnya yaitu kita ambil 1 buah wadah yang pertama untuk membuat larutan deterjen. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita masukkan 1 sendok deterjen ke dalam wadah yang sudah berisi air tadi. Nah, dan jangan lupa untuk melarutkan deterjen tersebut. Nah, setelah larutan sudah jadi, kemudian tambahkan 1 ekor ikan ke dalam larutan yang sudah dibuat tadi. Kemudian amati gerakan ikan saat pertama kali dimasukkan ke dalam larutan tersebut. Lalu diamkan selama 10 menit. Nah, lihat perubahan yang terjadi pada ikan. Lalu perubahan ini akan dibuat pada tabel hasil pengamatan. Nah, ini adalah gambar hasil pengamatan ikan setelah 10 menit. Nah, dapat dilihat keadaan ikan itu mengeluarkan darah dan mengeluarkan lendir pada tubuhnya. Nah, setelah kita amati selama 10 menit dan melihat bagaimana keadaan ikan, kemudian ikan dipindahkan ke dalam wadah yang telah berisi air biasa. Nah, dibiarkan selama 10 menit hingga gerakan ikan kembali menjadi normal. Kemudian untuk perlakuan yang kedua, kita memasukkan 2 sendok deterjen ke dalam wadah yang telah diisi dengan air. Kemudian dilarutkan menjadi homogen. Kemudian ambil ikan dan masukkan ke dalam larutan yang sudah dibuat tadi. Kemudian perhatikan gerakan ikan saat pertama dimasukkan ke dalam larutan. Nah, setelah didiamkan selama 10 menit, lihat perubahan yang terjadi pada ikan. Nah, dari kondisi ikan dapat kita lihat bahwa adanya lendir-lendir pada tubuh ikan serta keluarnya cairan merah berupa darah pada tubuh ikan, dan ikan terlihat sudah mati. Nah, untuk percobaan yang kedua yaitu membuat larutan NaCl. Yang pertama yaitu kita tambahkan 1 sendok garam ke dalam wadah yang sudah berisi air, kemudian dilarutkan. Nah, setelah larut, kemudian kita masukkan 1 ekor ikan ke dalam larutan yang sudah kita buat tadi dan kita amati pergerakan ikan. Nah, ini merupakan keadaan ikan setelah didiamkan selama 10 menit. Nah, hasil dari gerakan ikan baik dari overkulum maupun yang lainnya dicatat di dalam tabel pengamatan. Nah, setelah 10 menit, kemudian ikan dimasukkan ke dalam wadah yang berisi air biasa kembali. Kemudian kita diamkan selama 10 menit. Kemudian kita membuat larutan garam sebanyak 2 sendok garam ke dalam wadah yang sudah berisi air. Kemudian dilarutkan. Nah, setelah larut, kemudian kita masukkan ikan ke dalam wadah. Nah, kemudian kita tunggu selama 10 menit dan kita lihat pergerakan ikan di dalam larutan tersebut dan kita catat dan amati hasilnya. Nah, dapat kita amati pada keadaan ikan pada gambar dan pada video bagaimana keadaannya. Nah, setelah kita tahu keadaannya, kita masukkan hasilnya pada tabel penelitian yang sudah disiapkan.
mendengarkan hasil pengamatan dari praktikum kami osmoregulasi hewan akuatis. Nah, pada yang pertama ini merupakan tabel hasil pengamatan dari garam atau NaCl. Nah, yang pertama ini merupakan parameter pengamatan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang diamati di sini, yaitu dengan awal perlakuan pertama dan akhir perlakuan. Nah, yang pertama yaitu efek konsentrasi pada garam, yaitu yang pertama dengan konsentrasi 0,5%, gerakan ikan normal, kondisi ikan sedikit berlendir, kondisi mata normal, frekuensi buka tutup upper volumenya normal, dan pengeluaran sekretnya dia tidak mengeluarkan sekret. Nah, selanjutnya pada konsentrasi 10%, gerakan ikan cepat, kondisi ikan berlendir, kondisi mata normal, frekuensi terhadap tutup upper volumenya normal, dan pengeluaran sekret dia tidak mengeluarkan sekret. Nah, yang selanjutnya itu pada akhir perlakuan yang kita berikan dengan konsentrasi garam ini, yaitu yang pertama 0,5%, gerakan ikan cepat, kondisi ikan berlendir, kondisi mata normal, frekuensi buka tutup upper volume cepat, dan tidak mengeluarkan sekret. Selanjutnya pada perlakuan 10%, letter gerakannya cepat, kondisi ikan berlendir, kondisi mata normal, frekuensi buka tutup upper volume cepat, dan frekuensi sekretnya tidak mengeluarkan sekret. Yaitu pengamatan efek deterjen terhadap osmoregulasi ikan. Parameter pengamatan ada 6 yang harus kita amati. Ada 2 perlakuan. Yang pertama adalah perlakuan awal dengan konsentrasinya 0,5%, 10%. Nah, pada kondisi perlakuan 0,5%, gerakannya normal, sedangkan pada 10% juga masih normal. Selanjutnya kondisi ikan pada perlakuan 0,5% sedikit berlendir. Pada perlakuan 10% juga sedikit berlendir. Selanjutnya adalah kondisi mata pada 0,5%, itu masih normal, dan perlakuan yang 10% juga normal. Frekuensi buka tutupnya atau pervolumenya selama 1 menit pada kondisi perlakuan 0,5% juga normal, dan 10% juga normal. Nah, sedangkan pengeluaran sekretnya pada perlakuan 0,5% tidak ada, dan 10% juga tidak ada. Selanjutnya itu perlakuan atau akhir perlakuan dengan konsentrasinya 0,5% dan 10%. Gerakannya pada konsentrasi 0,5% itu cepat, dan pada 10% itu juga cepat. Kalau kondisi ikannya pada perlakuan 0,5% itu berlendir, dan 10% juga berlendir. Selanjutnya kondisi mata pada 0,5% itu mengeluarkan darah, 10% juga mengeluarkan darah. Nah, kondisi over volumenya selama 1 menit itu sangat cepat, dan 10% juga cepat. Dan pengeluaran sekretnya pada kondisi 0,5%